Jadi alhamdulillah di Palembang ini, di mana datuk-datuk kita dulu uangnya adalah emas dan perak, hari ini kita sudah kembali mulai menggunakan emas dan perak. Karena dinar dirham itu sudah berapa ratus tahun hilang. Padahal itu mata uang yang pernah digunakan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah. Nah, sementara kalau kita umat Islam mengikuti sunnahnya, nah yang hilang ini kita tumbuhkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Abdul Ghani. Saya menjalankan tugas sebagai wakalah. Wakalah ini adalah perwakilan dalam mendistribusi atau menyebarkan dinar dan dirham. Penggunaan dinar dirham secara umum dulu untuk di Indonesia ya, ini sudah tersebar luas di banyak tempat. Belum bisa kita katakan seluruh Indonesia secara merata, tapi sudah di banyak tempat di Indonesia. Nah, terkhusus untuk di Palembang, perkembangannya alhamdulillah semuanya dengan izin Allah juga, penggunaan dinar dirham itu sudah berkembang. Salah satu barometernya yaitu semakin banyaknya umat Islam yang ada di kota Palembang menukarkan uang fiat atau uang kertasnya ke dinar dirham. Dinar dan dirham itu di zaman Rasulullah, dinar dan dirham itu dipergunakan sebagai mata uang, baik di dalam transaksi jual beli, rukun diat, denda dan lain-lain. Nah, di samping itu juga dinar dirham ini untuk mahar, kemudian juga untuk menunaikan rukun zakat. Nah, sebagaimana di dalam beberapa hadis mengenai zakat, itu Rasulullah tidak pernah menyebutkan zakat itu dalam bentuk uang kertas, bahwa jika seseorang itu memiliki emas sebanyak 20 dinar, maka sudah wajib dizakati. Dan jika seseorang itu sudah memiliki 200 dirham, itu pun wajib mengeluarkan zakat malnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam berzakat itu sahnya adalah dengan dinar dan dirham, bukan dengan uang kertas. Jadi kalau umat Islam, khususnya di Palembang, kalau sudah menukarkan uang kertasnya menjadi dinar dan dirham, mereka yang sudah memenuhi rukun zakat, baik itu nisabnya maupun haulnya, itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jika mereka ingin menggunakan dinar dan dirham ini membeli kebutuhan, kemana? Nah, tentu di sini kami sering mengadakan kegiatan pasar muamalah, di mana di pasar muamalah ini salah satu poinnya adalah bertransaksi menggunakan dinar dan dirham. Meskipun bagi masyarakat atau umat lain yang belum menukar uang kertas dengan dinar dan dirham, mereka masih bisa menggunakan uang kertasnya secara bertahap. Pasar muamalah di Palembang secara kegiatan sudah yang ketiga kali. Insya Allah ini akan terus berlanjut rutin. Itu untuk yang pertama kali kami mengadakan pasar muamalah itu di Masjid Al-Royah, DPRD kampus. Kemudian yang kedua kalinya di Masjid Al-Fatah, Skip Ujung, Palembang. Kemudian yang ketiga balik lagi ke Masjid Al-Royah, DPRD kampus. Pedagang yang hadir di pasar muamalah itu alhamdulillah dari sejak pertama sampai yang ketiga itu setiap eventnya itu selalu meningkat ya. Itu sudah lebih dari 60 pedagang yang siap menerima pembayaran dengan dinar dan dirham. Kenapa kita adakan pasar muamalah?
pasar muamalah ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sejak Rasulullah dan umat Islam pada saat itu hijrah ke Madinah, langkah Rasulullah selanjutnya adalah membangun masjid sebagai pusat untuk pendidikan akidah, iman. Kemudian Rasulullah juga membangun pasar untuk kaum muslimin khususnya. Karena sebelum adanya pasar Nabi ini, umat Islam sangat kesulitan sekali untuk berdagang. Karena pasar di kota Madinah saat itu masih didominasi oleh kaum Yahudi, ya, di mana kaum Yahudi ini mengenakan biaya sewa bagi setiap pedagang yang ingin berdagang di area pasar tersebut. Nah, melihat hal itu, Rasulullah mengambil satu keputusan bahwa umat Islam harus membangun pasarnya sendiri. Ya, jadi pasar Nabi itu tidak dikenakan biaya sewa, tidak ada pungutan, tidak ada pajak, bebas dari praktek riba, jujur, adil, tidak boleh melakukan kecurangan dan lain-lain, sesuai dengan syariat Islam. Itulah yang dibuat di Palembang. Dan itulah yang hari ini kita hidupkan kembali di Palembang khususnya dan di Nusantara ini secara umumnya. Pasar muamalah ini secara prinsip terbuka bagi siapapun, baik pedagang itu kaum muslim ataupun dia juga non muslim. Kenapa terbuka bagi siapapun? Ya, kita kembali kepada konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi yang non muslim pun yang ingin berdagang di pasar muamalah tidak dikenakan biaya sewa, tidak dikenakan pungutan, tidak dikenakan pajak selama mengikuti aturan-aturan syariat Islam. Salah satunya adalah tidak melakukan praktek riba di dalam pasar itu, tidak melakukan kecurangan, ya kan, tidak mengurangi takaran, timbangan dan lain-lain. Nah, disinilah menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Dan bagi yang ingin ikut berjualan di pasar muamalah ini, ya bisa nanti melihat infonya di sosial media. Untuk di Instagram itu silahkan lihat di akun Dinar Dirham Palembang. Facebook itu bisa juga dilihat di akun Dinar Dirham Palembang, sama. Untuk warga Palembang khususnya yang ingin kembali menggunakan dinar dirham, ya, sebagaimana Rasulullah ajarkan pada kita, itu dia bisa menukarkan uang kertasnya ke wakalah, ya, dan khusus untuk Palembang ini nama wakalahnya adalah Wakalah Darussalam. Ya, silakan cari di Instagram, akunnya adalah Wakalah Darussalam. Untuk yang kedua, cara mendapatkan dinar dirham itu ya simple. Kalau kita tidak mau menukar uang kertas, ya silakan kita ikut berdagang di pasar muamalah. Secara prinsip siap menerima pembayaran transaksinya dengan dinar maupun dirham. Maka di situ kita akan dapat memiliki dinar dan dirham. Oke, untuk ke depan pasar muamalah ini kita sangat ingin mengadakannya secara permanen di satu tempat. Nah, tentunya ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita harus kerjakan secara berjemaah, secara kolektif dengan kekuatan umat Islam. Nah, untuk mewujudkan pasar muamalah secara permanen di Palembang ini, ya kami khususnya mengajak kepada umat Islam yang ada di kota Palembang untuk bersama-sama memulai wakaf pasar muamalah, ya, dengan cara menyalurkan wakafnya baik kepada kami panitia di kota Palembang maupun juga kepada Baitul Mal Nusantara di bawah pimpinan Bapak Jaim Saidi. Marilah kita kembali menegakkan muamalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya dengan menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar yang adil, alat tukar yang tidak kena inflasi, ya, dan alat tukar yang
stabil. Mari kita hidupkan terus pasar muamalah. Karena nanti ke depan jika pasar muamalah ini sudah merata di seluruh Indonesia, maka sistem kapitalis yang hari ini menindas secara umum umat Islam ini akan terhapus dengan sendirinya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Salam dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.